Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Merekrut Gu Hi. Xiao Yan sangat tertarik dengan apa yang dikatakan FAMA. Atau, dia bisa dikatakan sangat tertarik untuk mengajak Gu Hi bergabung dengan aliansi Yan. Oleh karena itu, dia meminta FAMA untuk memimpin keesokan paginya saat mereka bergegas ke tempat di mana Gu Hi tinggal bersama Hai Bodong. Gu Dia secara alami meninggalkan Misty Cloud Sect setelah Misty Cloud Sect dibubarkan saat itu. Namun, dia tidak meninggalkan kekaisaran Magia. Sebaliknya, dia memilih untuk tinggal di pegunungan terpencil tidak jauh dari Misty Cloud Mountain. Tempat itu adalah tujuan kelompok Xiao Yan saat ini. Tempat tinggal Gu Hi dalam isolasi tidak terlalu jauh dari ibu kota. Mengingat kecepatan kelompok Xiao Yan, mereka tiba sekitar setengah jam kemudian. Dengan mudah berhasil menemukan pondok Jerami yang tersembunyi di hutan pegunungan dengan FAMA memimpin jalan. Xiao Yan bertemu dengan orang yang dikenal dari masa lalu di tempat ini. Itu Liu Ling, yang pernah bertarung dengannya untuk tempat juara selama Grand Meeting Alchemist di ibu kota saat itu. Yang terakhir jelas tercengang ketika dia melihat beberapa orang yang tiba-tiba muncul ini. Hanya ketika tatapannya beralih ke wajah Xiao Yan, dia berbicara dengan terkejut, "Xiao Yan? Mengapa kamu di sini?" Liu Ling merasakan perasaan yang cukup rumit terhadap Xiao Yan. Keduanya pernah berada di level yang sama saat itu. Namun, sekarang dia hanyalah seorang alkemis tingkat 4 yang bekerja keras untuk mencapai tingkat 5 sementara yang terakhir sudah memiliki kemampuan untuk bersaing dengan gurunya, Gu Hi. Celah semacam ini secara alami menyebabkan dia merasa sedikit putus asa. "Keke, saudara Liu, dapatkah saya menyusahkan Anda untuk menyampaikan pesan kepada Grandmaster Gu Hi? Katakan saja bahwa Xiao Yan ingin bertemu dengannya." Xiao Yan tersenyum pada Liu Ling saat dia berbicara dengan cukup sopan. Liu Ling ragu-ragu setelah mendengar nada sopan Xiao Yan ini. Dia mengangguk sekali sebelum membalikkan tubuhnya untuk berjalan ke pondok Jerami. Dia sangat jelas tentang status Xiao Yan saat ini di dalam kekaisaran Magia, dan tentu saja tahu bahwa yang terakhir bukan lagi pemuda yang tidak memiliki banyak latar belakang. Xiao Yan mengirim Liu Ling ke pondok Jerami dengan matanya sebelum kelompoknya menyapu mata mereka kemana-mana. Mereka langsung mengangguk. Bu ini dia benar-benar tahu bagaimana memilih tempat. Lokasi ini terisolasi dengan sedikit orang di sekitarnya. Biasanya hampir tidak ada orang yang bisa sampai di tempat ini. Itu dianggap sebagai tempat yang bagus untuk hidup dalam isolasi. Pintu pondok Jerami perlahan terbuka saat beberapa dari mereka melihat sekeliling. Sesosok manusia perlahan mulai berjalan keluar. Dia melirik kelompok Xiao Yan dengan acuh tak acuh sebelum berbicara. "Kalian semua benar-benar berhasil menemukan tempat ini. Sepertinya faksi aliansi Yan saat ini benar-benar tersebar di seluruh kekaisaran Jia Ma. Bolehkah saya tahu jika Anda ke sini untuk mencari masalah hari ini atau adakah masalah lain?" Orang yang mengungkapkan dirinya secara alami adalah Pilking Gu Hi yang telah menghilang untuk waktu yang lama. Liu Ling berdiri di belakangnya dengan tubuh yang sedikit tertunduk. Pandangan Gu Hi menyapu kelompok Xiao Yan dan merasa sedikit tidak yakin tentang motif mereka untuk perjalanan ini. "Kamu benar-benar masih menunjukkan penampilan yang tidak disukai ini." FAMA tanpa sadar menggelengkan kepalanya dan memarahi sambil tersenyum saat mendengar ini. "Orang tua, kamu pasti orang yang membawa mereka ke sini." Gu Hi melirik FAMA sebelum tatapannya langsung beralih ke tubuh Xiao Yan. Dia acuh tak acuh berkata, "Ketua Aliansi Yan, katakan saja masalah apa yang Anda miliki. Saya masih memiliki bidang bahan obat yang belum saya kelola hari ini. Aku tidak akan menemani kalian semua menunggu di sini jika tidak ada."
Penatua FAMA berkata bahwa Grandmaster Gu Hi bukanlah orang yang berpikiran sempit. Dalam hal ini, saya tidak akan bertele-tele. Tujuan utama saya datang hari ini adalah mengundang Grandmaster untuk bergabung dengan Balai Pil Aliansi Yan. Xiao Yan tersenyum. Dia tidak mengatakan hal-hal yang tidak penting. Dia malah mulai dengan topik utama. Dia tahu bahwa berbelit-belit akan menyebabkan seseorang seperti Gu Hi merasa tidak sabar. Bergabung dengan Yan Alliance. Ekspresi aneh segera muncul di wajah Gu Hi ketika dia mendengar ini. Dia dengan malas melambaikan tangannya dan berkata, "Lupakan. Saya cukup senang dengan kehidupan saya saat ini. Aku tidak akan pergi dan ikut bersenang-senang dengan faksi-faksi besar itu. Mereka sangat berisik sehingga membuat orang merasa kesal." Kamu, bukankah kamu berharap untuk memasuki menara pil itu untuk berlatih? Potensi pil hall saat ini jauh lebih besar daripada Alchemist Association. Jika Anda bergabung, kemungkinan besar harapan ini tidak akan sulit tercapai di masa mendatang. FAMA tanpa sadar berbicara dengan sikap tidak berdaya ketika dia mendengar jawaban Gu Hi. "Orang tua, kamu bisa melupakan tentang menggunakan ini untuk memikatku. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya tidak memiliki jalan untuk memasuki menara pil itu? Jika saya tidak menganggap diri saya sebagai warga Kekaisaran MAMA, apakah menurut Anda dengan keterampilan alkemis saya, tidak akan ada organisasi alkemis yang kuat yang mencoba merekrut saya jika saya meninggalkan tempat ini?" Gu Hi meringkuk mulutnya dan dengan dingin tertawa. FAMA tidak bisa membantu tetapi menjadi terdiam saat mendengar ini. Dia memandang Xiao Yan dengan cara yang agak malu. Dia secara alami tahu bahwa Gu Hi akan mencoba untuk direkrut oleh seseorang kemanapun dia pergi, dimanapun di benua Douqi. Lagi pula, alkemis tingkat 6 bukanlah komoditas umum yang bisa ditemukan orang di semua tempat. Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi merasa agak tidak bisa berkata-kata ketika dia mendengar bahwa kondisi, yang tampaknya memiliki daya pikat yang cukup besar di mulut FAMA, berakhir tanpa ketertarikan sedikit pun pada Gu Hi. Orang tua ini memang tidak bisa diandalkan. Rasa malu di wajah FAMA menjadi lebih padat saat melihat wajah Xiao Yan. "Grandmaster Gu Hi, bisa dibilang, kamu sepertinya tidak terlalu tertarik pada asosiasi alkemis lain dari kerajaan lain. Karena ini masalahnya, mengapa Anda tidak mempertimbangkan aliansi Yan? Apakah karena masalah di antara kita berdua?" Mata Xiao Yan beralih ke Gu Hi saat dia perlahan berbicara. Gu Hi menyipitkan matanya dan mengamati Xiao Yan. Suaranya tiba-tiba tenang saat dia bertanya, "Kamu benar-benar ingin aku bergabung dengan Yan Alliance?" Dengan keahlian ahli pengobatan Gu Hi, aku yakin tidak ada faksi yang menyerah begitu saja. Xiao Yan melambaikan tangannya dan tertawa. "Bukan tidak mungkin bagiku untuk pergi bersamamu. Namun, Anda harus menyetujui syarat saya." Mata Gu Hi perlahan menyapu tubuh Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia menyipitkan matanya saat menjawab. "Kondisi apa?" Xiao Yan mengangkat alis. Dia tidak langsung setuju dan malah mengajukan pertanyaan dengan hati-hati. "Lakukan pertandingan pemurnian obat dengan saya. Saya akan bergabung dengan aliansi Yan jika Anda menang. Apa yang kamu katakan?" Mata Gu Hi bersinar saat dia melihat Xiao Yan. Api tiba-tiba melonjak ke nadanya. Dia telah mengambil kekalahannya dari Xiao Yan dalam pertandingan saat itu ke dalam hati. Hari ini, dia ingin menggunakan keterampilan alkemis yang dia spesialisasi untuk bersaing dengan Xiao Yan. Wajah orang-orang yang hadir, dengan pengecualian Xiao Yan, berubah ketika mereka mendengar kata-kata Gu Hi. Keterampilan penyulingan obat Gu Hi dikenal luas di Kekaisaran Jia Ma. Bahkan FAMA tidak terlalu percaya diri ketika harus bersaing dengan keterampilan penyulingan obat dengannya. Kenapa kamu tidak mengubahnya ke kondisi lain?"
Mengingat statusmu, bukankah itu penindasan jika kamu bersaing dengan Xiao Yan dalam hal keterampilan penyulingan obat? FAMA mengerutkan alisnya saat dia berkata tanpa berpikir. Gu Hi mengabaikan kata-kata FAMA. Matanya bersinar saat mereka fokus pada Xiao Yan yang tenggelam dalam pikirannya. Dia bergumam dengan mulutnya, "Bully? Sejak aku dikalahkan di tangannya saat itu, aku berhenti memperlakukannya sebagai seseorang dari generasi muda manapun. Orang tua, jangan bilang kamu berani memperlakukan orang ini sebagai seseorang dari generasi muda. Dari bagaimana saya melihatnya, sepertinya keterampilan penyulingan obatnya tidak lebih lemah dari Anda." FAMA meringkuk saat mendengar ini. Dia telah menyaksikan Xiao Yan memperbaiki pil obat beberapa kali baru-baru ini dan dengan jelas memahami tingkat keterampilan penyulingan obat Xiao Yan yang telah dicapai. Jika seseorang melihat dari permukaan, keterampilan penyulingan obat Xiao Yan setidaknya tidak akan lebih buruk darinya. "Xiao Yan, apa yang kamu katakan? Bertandinglah dengan saya. Jika Anda menang, saya akan bergabung dengan aliansi Yan. Jika Anda kalah, Anda akan berhenti datang untuk mengganggu saya di masa depan." Tatapan Gu Hi tenang saat dia mempelajari Xiao Yan dan berbicara. Xiao Yan merenung sejenak sambil menjadi fokus dari beberapa tatapan di sekitarnya. Segera, dia tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, "Karena Grandmaster Gu Hi memiliki pemikiran seperti itu, Xiao Yan akan melakukan apa yang kamu katakan. Namun, saya harap Anda tidak akan menemukan alasan lain untuk menolak saya setelah pemenang ditentukan. Anda memang layak menjadi kepala aliansi Yan. Belum ada alkemis di dalam kekaisaran Magia yang berani mengatakan kata-kata seperti itu kepadaku selama bertahun-tahun." Gu Hi tertawa bukannya marah saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia memberi isyarat mengundang dengan tangannya dan tertawa. "Kalau begitu, silakan masuk ke rumah. Pak Tua FAMA, kalian semua bisa menunggu di sini. Liu Ling, jaga mereka." Gu Hi memimpin untuk berbalik dan berjalan ke rumah Jerami setelah dia selesai berbicara. Xiao Yan tidak ragu saat dia dengan cepat mengangkat kaki untuk mengikuti di belakang. FAMA dan Hai Bodong hanya bisa menggelengkan kepala tanpa daya saat mereka melihat dua orang berjalan ke dalam rumah Jerami dan menutup pintu rapat-rapat. Yang terakhir duduk di atas batu dan bergumam, "Orang tua, menurutmu siapa yang memiliki peluang lebih besar untuk menang?" FAMA menggelengkan kepalanya saat mendengar ini. Dia tertawa getir. Bagaimana mudah untuk mengatakannya? Gu Hi secara alami memiliki poin unik untuk disebut Raja Pil. Namun si kecil Xiao Yan itu bukanlah orang biasa. Dari menonton upaya sesekali untuk memurnikan pil, kemungkinan besar dia juga memiliki keterampilan alkemis tingkat 6. Oleh karena itu, sulit untuk memprediksi akhirnya. Mendengar ini, poci teh di tangan Liu Ling di sampingnya tiba-tiba menjadi kaku ketika dia dengan hati-hati menuangkan teh untuk mereka berdua. Teh akhirnya dituangkan ke atas batu di sampingnya. Dia menoleh dan melihat ke pintu yang tertutup rapat dengan mata terkejut. Tidak pernah dia berpikir bahwa pria alkemis kecil dari masa itu benar-benar dapat mencapai tingkat yang sama dengan guru setelah pergi selama beberapa tahun. Aku ingin tahu apakah dia bisa melampaui guru. Pertandingan yang disebut alchemist ini berlangsung selama 2 hari penuh. Tidak ada orang di luar yang tahu seperti apa pertandingan intens yang dialami Xiao Yan dan Gu Hi selama periode waktu ini. Namun, dari tampilan bagaimana gelombang wewangian obat berulang kali melonjak dari rumah Jerami, orang dapat mengatakan bahwa pertandingan itu tidak sesantai yang dibayangkan. Pada malam kedua, pintu rumah Jerami yang tertutup rapat perlahan terbuka di depan orang-orang yang menunggu dengan getir. 2 sosok manusia yang tampak agak menyedihkan perlahan berjalan keluar. FAMA dan 2 orang lainnya langsung menyerbu saat melihat kemunculan kedua orang ini. Mereka dengan cemas bertanya, siapa yang menang? Xiao Yan dan Gu Hi tidak mengungkapkan jawaban siapa pemenang pertandingan ini.
Namun, Gu Hi membawa Liu Ling dan meninggalkan tempat tinggalnya dalam isolasi keesokan harinya setelah kelompok Xiao Yan pergi. Tempat yang mereka tuju adalah ibu kota. FAMA dan Hai Bodong merasakan sedikit kekaguman di hati mereka ketika Gu Hi mengumumkan bahwa dia akan bergabung dengan aliansi Yan. Mata mereka berisi ketidakpercayaan saat mereka melihat pemuda berjubah hitam yang tersenyum itu. Tampaknya orang ini memang mendapatkan keuntungan dalam pertandingan itu. Dengan Gu Hi bergabung dengan Pilho, kekuatan yang terakhir secara alami menjadi lebih besar. Beberapa dari sedikit alkemis bebas di dalam kekaisaran juga mulai bergabung dengan Pilho satu demi satu setelah Gu Hi memberi contoh. Dalam waktu singkat, ukuran Pilho berkembang pesat. Sekitar 1 bulan atau lebih setelah Gu Hi mengumumkan bahwa dia telah bergabung dengan Pilho, Xiao Yan, yang tidak ada lagi yang bisa dilakukan, akhirnya menerima burung pembawa pesan dari Kekaisaran Chuyun. Dia melepas gulungan itu dan perlahan menariknya terbuka. Ekspresinya berubah drastis. Seseorang dari Hall of Souls telah muncul. Cepat kemari. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.